The criminal law likes slicing to meat itself. Hukum pidana memiliki sanksi yang memotong daging sendiri, maka penerapannya harus benar-benar dipertimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi yang budiman, perkenalkan kami, tim debat konstitusi kontingen Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan saya Wahyu Kurnianisis bertindak sebagai pembicara pertama, Gali Wicaksono bertindak sebagai pembicara kedua, dan Selvi Idristiani bertindak sebagai pembicara ketiga. Yang pada kesempatan kali ini kami menyatakan sikap secara tegas, lugas, dan mantap menyetujui mosi perdebatan hari ini, yakni depenalisasi pidana mati. Dewan juri yang terhormat berbicara mengenai hak asasi manusia, sejatinya kita harus lebih berhati-hati agar tidak menyentuh dan merugikan hak asasi manusia orang lain. Selain itu, bahwa tujuan pemidanaan kita yakini bersama dan kita amini bersama bahwa sejatinya tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan masyarakat. Sehingga pemberlakuan hukum pidana mati di Indonesia yang artinya tidak lagi memberikan hak untuk hidup sangat tidak layak untuk diterapkan karena telah menciderai hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, di mana pemidanaan Indonesia menerapkan konsep pemidanaan integratif yang sederhananya merupakan konsep pemidanaan dengan memanusiakan manusia. Maka secara yuridis filosofis kami mendasarkan argumentasi kami menjadi 4 secara eksplisit. Pertama, bahwa hukum pidana mati di Indonesia telah bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hukum pidana mati di Indonesia telah bertentangan dengan asas dan juga prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28A UUD NRI 1945, pasal 3 DUHAP ICCPR dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ketiga, bahwa hukum pidana mati di Indonesia telah bertentangan dengan arah paradigma hukum pemidanaan di Indonesia yang mana semula retributif menjadi restoratif justice. Keempat, hukum pidana mati di Indonesia telah tidak sesuai dengan kaidah usul fikih dan juga maqasid syariah sebagai sumber hukum Islam di Indonesia. Lex regicit superflua puyantia incongrua. Hukum menolak sesuatu yang bertentangan dan tidak layak. Dewan juri yang terhormat, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya kebijakan pemimpin haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Indikator kebijakan yang maslahah adalah yang sesuai dengan maqasidus syariah. Dan hukuman pidana mati bertentangan dengan maqasidus syariah, yakni hifdzun nafs, yang artinya melindungi jiwa seseorang. Sebagaimana yang kemudian telah ditegaskan dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan perlindungan sebagai seorang individu. Pun demikian halnya dalam ICCPR yang menegaskan bahwa hak hidup termasuk dalam non-derogative rights yang artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lebih lanjut, dalam pasal 28A ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupannya. Pun demikian halnya dalam pasal 28I yang menyatakan bahwa hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain bertentangan dengan hak asasi manusia, pidana mati juga bertentangan dengan arah pembangunan hukum pidana di Indonesia, di mana hukum pidana di Indonesia dibangun dari sistem retributif menuju restoratif, rehabilitatif yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki korban, keluarga, dan masyarakat. Lebih dari itu, restorative justice merupakan a meeting place for people yang mencari solusi perbaikan hubungan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan. Secara normatif, hal yang demikian telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga penegasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Sumum iusuma injuria, summa lex summa cras. Keadilan setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Pakar sosiologi Robertus Robert menyatakan penerapan hukuman mati tidak mampu menjadi solusi atas tingginya angka kejahatan di masyarakat. Menurut tuntutan pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 yang ditujukan untuk memberikan efek jerah, namun fakta sosiologis membuktikan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi belum tentu paling sedikit korupsinya. Seperti Cina, setiap tahun hampir 60 orang dihukum mati di sana. Namun menurut data dari ICW, indeks persepsi korupsi pada tahun 2020, Cina menduduki 10 besar negara paling korupsi di dunia. Sementara IPK terbaik di dunia diperoleh negara yang telah lama menghapuskan hukuman mati seperti Denmark dan Selandia Baru. Namun ironisnya, IPK terburuk di dunia didapati di negara yang gencar menerapkan hukuman mati seperti Korea Utara dan Somalia. Data dari ELSA menunjukkan bahwa secara umum, statistik dari negara yang telah lama menghapuskan hukuman mati tidak menyebabkan peningkatan kejahatan yang serius atau extraordinary crime di negaranya.
Menurut data dari Kompas.com, hampir 3/4 dari 195 negara di dunia mendukung depenalisasi pidana mati. Bahkan Hakim Konstitusional Court di Afrika Selatan menuangkan pelarangan pelaksanaan hukuman mati di konstitusi barunya. Artinya, jika Indonesia sampai hari ini masih memberlakukan hukuman mati, justru bertentangan dengan aspirasi masyarakat internasional yang sebagian besar menghapuskan hukuman mati. Dan hal ini dapat memicu konflik antara negara abolisionis dan negara retensionis. Menurut Amnesty International, hukuman mati harus dihapuskan dan diperbarui karena berpotensi terjadinya kesalahan dalam penghapusan yang tidak dapat dikoreksi. Maka berdasarkan satu prinsip dalam sistem peradilan, in dubio pro rea, jika ragu maka jangan menyatakan bersalah. Maka atas dasar landasan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka kami semakin yakin untuk menyetujui mosi perdebatan hari ini, yakni depenalisasi pidana mati dengan memberikan solusi penghapusan undang-undang yang masih mencantumkan hukum pidana mati dengan memaksimalkan hukum pidana penjara dan pidana denda. Salam konstitusi!